Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Marathon Saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Aman. Jadi, Aman ataupun dengan kode tiker AMMN, ini merupakan perusahaan holding ya yang didirikan pada tahun 2015 dan melalui perusahaan anak dan juga entitas asosiasi ini melakukan kegiatan eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan, serta di masa mendatang itu juga akan melakukan kegiatan pengolahan dan juga pemurnian. Nah, ini adalah entitas anak langsung dari Aman. Jadi ada AMNT, Amin, AMIG, dan juga ANP. Yang berperan penting sekarang terhadap kinerjanya Aman ya AMMT ini ya. Nah, jadi AMMT ataupun dulunya itu dikenal sebagai PT Newmont Nusa Tenggara ini mengoperasikan tambang tembaga dan juga emas yang dikenal sebagai tambang batu hijau di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi tambang batu hijau ini memproduksi konsentrat tembaga berkadar tinggi ya, serta mengandung emas dan juga perak juga. Nah, menurut laporan Wood Mackenzie, tambang batu hijau ini itu adalah produsen tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia setelah tambang Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia. Nah, jadi selain ada tambang batu hijau, AMNT ini juga memiliki cebakan elang. Nah, untuk pengembangannya itu nanti ya di tahun 2027. Selain tambang batu hijau dan juga cebakan elang, Aman juga mulai mengidentifikasi dan juga mengeksplorasi prospek tambang tembaga dan emas lainnya ya di wilayah IUPK AMNT. Nah, ini gambar tambang batu hijaunya. Gede banget ya. Lalu Aman sendiri udah memiliki operasi penambangan yang terintegrasi. Ini Sobat Maya bisa baca di sini ya. Salah satunya mereka tuh juga punya pembangkit listrik tenaga uap dan juga pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi nggak ketergantungan ya sama infrastruktur ataupun fasilitas di luar grup. Kalau secara bisnis tentu aja Aman ini sangat menarik ya Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya lebih kenal kalau misalnya kendaraan listrik itu yang dibutuhkan nikel, sebenarnya ada satu komponen lagi ataupun bahan yang nggak kalah penting Sobat Maya, yaitu tembaga. Jadi tembaga itu sangat diperlukan nih Sobat Maya untuk pembuatan mobil listrik ataupun energi terbarukan. Dan berbeda dengan nikel, di mana kalau misalnya nikel kan Indonesia ini salah satu yang punya paling besar ya resources-nya. Tapi kalau tembaga, ini supply-nya lebih dikit daripada demand-nya. Sementara demand tembaga itu selalu meningkat secara signifikan, tapi kayaknya supply-nya itu nggak terlalu banyak. Makanya kenapa usaha di bidang tembaga itu sangat menarik di masa mendatang nih Sobat Maya. Nah, kalau kita baca di prospektusnya Aman, salah satu resiko dari Aman ini adalah izin ekspornya itu yang berakhir pada 31 Maret 2023 dan mungkin enggak dapat diperpanjang dan mengakibatkan kemampuan AMNT itu mengekspor konsentrat tembaga berdampak buruk ya pada kinerja operasional dan kondisi keuangan AMNT di masa depan. Nah, resiko ini merupakan salah satu resiko yang perlu kita pertimbangkan Sobat Maya kalau misalnya emang Sobat Maya mau keep Aman ini dalam jangka waktu panjang. Tapi untuk IPO Aman ini, izin ekspornya udah aman ya Sobat Maya. Di berita tanggal 28 April 2023 di bisnis.com itu udah dibilang ya bahwa izin ekspor konsentrat tembaga diperpanjang. Jadi Aman Mineral genjot proyek smelter. Jadi ini diperpanjang sampai 1 tahun di tahun 2024. Jadi sampai tahun depan masih aman nih Sobat Maya. Cuma kalau misalnya tahun depan nggak dapat diperpanjang, ya ini bakalan jadi semacam batu sandungan ya buat Aman. Karena bangun smelter itu kan nggak langsung selesai ya. Jadi pastinya kalau misalnya izin ekspornya nggak diperpanjang, itu akan mempengaruhi kondisi dan juga kinerja keuangan dari Aman. Oke, kita lanjut melihat para pemegang sahamnya. Nah, jadi pemegang saham dari Aman ini ada 7 ya Sobat Maya. Dan mungkin Sobat Maya udah mengenal beberapa di antara nama ini. Antara lain seperti Medco Energy ya, dan juga AP Investment. Karena pengendali dari Aman ini adalah Bapak Agus Projo Sasmito, menurut saya IPO-nya Aman ini akan jadi lebih menarik. Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, untuk keseluruhan pemegang saham ini ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak Aman ini listing di bursanya kita. Nah, ini kita bahas tentang Bapak Agus Projo Sasmito ya Sobat Maya. Nah, berikut adalah rekam jejak ataupun karir dari Bapak Agus Projo Sasmito. Jadi Bapak Agus Projo Sasmito ini di Aman itu menjabat sebagai komisaris utama.
Dan kalau misalnya Sobat Maya perhatikan, Bapak Agus Projosasmito ini juga menjadi Presiden Direktur di Bumi Resources Mineral atau dengan kode tikernya BRMS. Nah, kenapa keberadaan Bapak Agus Projosasmito ini menjadikan IPO-nya aman menjadi lebih menarik? Jawabannya adalah karena Bapak Agus Projosasmito ini identik banget kenal dan dekat dengan Bapak Antoni Salim. Dalam artian, di mana ada Bapak Agus Projosasmito, identiknya di situ juga ada Salim Group. Di mana ada Salim Group, biasanya itu akan menjadi salah satu sentimen positif, apalagi untuk momentum jangka pendek seperti IPO ini. Makanya lumayan menarik ya Sobat Maya untuk kita nantikan apakah nanti di hari pertamanya listing IPO aman ini akan menarik dan bisa memberikan cuan kepada kita. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 7,2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 10% dari modal ditempatkan dan di-store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarnya sendiri itu berkisar antara 1.650 hingga 1.775. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 12,9 triliun. Nah, ini perolehan dana IPO-nya itu tergolong jumbo ya Sobat Maya, 12,9 triliun. Nilainya di atas MBMA ataupun NCKL. Lalu dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 1,7 triliun itu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada Amin. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 3 triliun itu akan digunakan untuk melunasi utang kepada AMNT. Dan yang terakhir, sisa dananya akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator dan proyek pembangkit listrik, tenaga gas, dan uap di AMNT. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO ini, keseluruhannya itu dipakai untuk transaksi afiliasi Sobat Maya. Sebenarnya agak kurang oke ya, tapi kalau misalnya kita melihat lebih jauh, ya ujung-ujungnya karena transaksi afiliasinya ini anak usahanya sendiri, ya tentu saja akan berdampak positif terhadap kinerjanya Aman di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Aman itu ada 4 ya Sobat Maya, yaitu BNI Sekuritas atau NI, lalu ada CSLA Sekuritas Indonesia, lalu DBS, dan juga Mandiri Sekuritas. Nah, untuk IPO jumbo seperti Aman ini, itu pengaruh underwriter hampir nggak ada ya Sobat Maya. Jadi benar-benar underwriter-nya itu mengumpulkan dana IPO aja. Pada saat listingnya, yaitu masing-masing biasanya karena nilai IPO-nya jumbo. Lalu kita beralih ke laporan keuangannya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini terjadi peningkatan ya dari tahun ke tahun. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitasnya, walaupun terjadi peningkatan, tapi peningkatannya ini masih terukur nih Sobat Maya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan asetnya, ya asetnya ini tumbuh lumayan signifikan. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, nah ekuitasnya pun selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Aman ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita lihat kinerjanya ya. Dari sisi kinerja, ini juga meningkat ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Bahkan dari tahun 2021 ke tahun 2022, ini meningkatnya lebih dari 2 kali lipat. Sobat Maya perlu perhatikan ya bahwa ini dalam ribuan dolar Amerika Serikat ataupun ribuan dolar USD. Jadi ini 2,8 miliar USD untuk penjualannya. Lalu untuk laba tahun berjalannya ini juga meningkatnya signifikan ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Di tahun 2022, labanya itu 1 miliar USD atau sekitar 15 triliun rupiah. Jadi dari sisi kinerja, Aman ini udah top banget lah. Lalu kita lihat valuasinya. Nah, untuk valuasi saya bikin dua harga ya Sobat Maya di rentang harga IPO-nya di 1.650 dan juga 1.775. Jika nantinya Aman ini listing di harga terendahnya di harga 1.650, maka PER-nya itu ada di 7,3 kali dan PBV-nya di 1,82 kali. Dan untuk market cap-nya itu kan berada di 120 triliun. Lalu jika nantinya listing di harga tertingginya di harga 1.775, maka PER-nya itu akan berada di 7,85 kali dan PBV-nya di 1,93 kali. Sementara untuk market cap-nya di 129 triliun.
Dari sisi PER dan PBV, untuk aman ini valuasinya itu masih tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Tapi untuk secara market cap, ini udah lumayan gede Sobat Maya, 120 triliun. Jadi bisa Sobat Maya bayangkan kalau misalnya dia berhasil misalnya ya, kayak naik 50% aja, market cap-nya itu udah 200 triliunan. Jadi secara market cap ini udah tergolong besar. Lalu jika kita bandingkan dengan kompetitor di sektor yang sejenis, saya ambil contoh MDKA dan juga Antam. Untuk valuasi secara PER dan PBV, Aman ini masih sangat menarik ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap, wah Aman ini udah jauh melebihi MDKA ataupun Antam. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, prospek usaha dari Aman ini sangat cemerlang di masa mendatang. Demand tembaga itu akan semakin tinggi ya di masa mendatang dan posisi Aman sebagai pemilik tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia akan semakin memperkuat keunggulan dari Aman. Kesimpulan yang kedua, valuasi Aman cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat valuasi dari kompetitornya, valuasi Aman ini masih sangat bersaing. Namun kalau misalnya kita bicara tentang market cap, udah cukup besar ya. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, bisa dikatakan bahwa keseluruhannya itu dipakai untuk transaksi afiliasi. Walaupun memang hal ini kurang memuaskan, namun karena transaksi afiliasi yang dilakukan ini menguntungkan anak usahanya, yaitu AMNT dan juga Amin, maka secara nggak langsung hal ini juga akan menguntungkan Aman, dan tentu saja akan meningkatkan kinerjanya Aman di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter, untuk IPO jumbo seperti Aman, peranan UE nggak terlalu berpengaruh ya, jadi ini nggak terlalu kita bahas. Kesimpulan yang keempat, untuk beneficial owner ataupun pengendali dari Aman, ini adalah Bapak Agus Projo Sasmito, yang dikenal dekat ya dengan Bapak Antoni Salim ataupun Salim Group. Dan tentunya hal ini merupakan sentimen positif ya dalam IPO-nya Aman, terutama untuk momentum jangka pendek. Kesimpulan yang terakhir, kemungkinan besar saya akan ikut IPO-nya Aman. Kalau kita bicara dari sisi fundamental, dari sisi valuasi, lalu dari sisi siapa yang ada di balik Aman, saya tuh udah pede banget nih Sobat Maya dengan Aman. Tapi yang bikin saya kurang pede itu adalah dana IPO-nya itu jumbo banget. Nah, kalau dari pengalaman NCKL dan juga MBMA, itu kan penjatahannya bisa sampai 50%. Nah, di Aman ini ada kemungkinan bakalan sama atau bahkan lebih banyak penjatahannya. Jadi ini adalah hal yang saya concern Sobat Maya, yang saya pertimbangkan lah. Jadi apakah nanti saya akan ikutan IPO Aman ini atau enggak? Kemungkinan besar sih iya, tapi untuk jumlahnya nanti saya akan kabarin lagi ke Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Terlepas dari apakah saya akan memesan IPO-nya Aman ini atau enggak, lalu seberapa besar saya akan memesan, bagi saya pribadi, IPO Aman ini adalah salah satu IPO yang menarik Sobat Maya. Karena memang sebagus itu dan secemerlang itu ya untuk masa depan Aman. Tapi seperti biasa nih Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO-nya Aman, pastikan Sobat Maya ini melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Aman. Maaf banget kalau misalnya di video ini suara saya agak serak-serak ya, karena memang lagi kurang enak badan. Semoga aja enggak mengurangi isi dari video ini ya. Dan semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO Aman atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!